Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novela Kathleen. Saya dari SMA Negeri 1 Mangunjaya yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kebahasaan dan nilai-nilai sejarah dari teks cerita sejarah atau teks cerita novel sejarah itu sendiri. Nah, pada pertemuan selanjutnya sudah dibahas mengenai struktur maupun pengertian dari teks cerita sejarah sendiri. Nah, kompetensi dasarnya yaitu masih sama, mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah baik lisan maupun tertulis. Serta untuk kompetensi keterampilannya yaitu mengonstruksi nilai-nilai dan informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat mendata informasi penting dalam teks cerita sejarah secara akurat dan bertanggung jawab. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi berupa orientasi rangkaian peristiwa, reorientasi teks cerita sejarah secara tepat dan responsif. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah secara lengkap dan jujur. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai aspek kebahasaan teks cerita sejarah. Aspek kebahasaan teks cerita sejarah ini terdapat 7. Yang pertama, menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Karena kita tahu dari kata sejarah sendiri, kita akan lebih menyoroti hal-hal yang sudah pernah terjadi. Nah, contohnya adalah prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini kata telah menyatakan bahwa kalimat tersebut bermakna lampau. Kalimat tersebut telah dilakukan, telah dilaksanakan perintahnya. Lalu yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis atau temporal. Contohnya, terdapat kata sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian setelah. Nah, itu merupakan beberapa contoh kata yang merupakan konjungsi temporal atau menyusun secara kronologis dari cerita novel tersebut. Lalu yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Nah, ini akan mudah kita ketahui karena kata kerja material itu kata kerja yang tindakannya dapat kita lihat. Contohnya, berdiri, menangis, menatap, menggenggam. Atau misalnya contohnya adalah dia menulis di buku catatannya. Nah, kata kerja menulis itu kita dapat melihat secara langsung atau tindakan nyatanya itu ada. Lalu yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contoh, dengan ada kata khasnya, yaitu mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan, dan lain sebagainya. Contoh, dia mengatakan bahwa yang melakukan kesalahan ini adalah bukan dia, melainkan teman-temannya. Nah, ada kata mengatakan bahwa, itu berarti dia mencerminkan kata kerja yang tidak langsung. Lalu yang kelima, menggunakan banyak kata kerja. Kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini kebalikan dari kata kerja material tadi. Kalau kata kerja mental, kita tidak bisa melihat kegiatan yang dilakukannya secara langsung atau kata kerjanya secara langsung. Misalnya kata merasakan. Kita tidak bisa melihat orang ketika sedang merasakan. Dia merasa atau dia merasa sangat kepedasan setelah memakan cabai itu. Nah, kata merasakan, si orang pertama ketika merasakan pedas dia bisa jadi tidak berekspresi, sedangkan orang kedua ketika merasakan pedas bisa jadi dia berekspresi. Selain itu, misalnya Doni mengharapkan jika nanti dia akan menjadi juara di kelasnya. Nah, kata mengharapkan ini kita tidak bisa melihatnya secara langsung atau tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi itu ada di dalam pengharapan, ada di dalam perasaan seseorang atau ada di dalam pikiran seseorang. Nah, itulah kata kerja mental. Sangat berbeda dengan kata kerja material.
Nah, lalu yang keenam, menggunakan banyak dialog atau menggunakan atau menggunakan kalimat langsung. Nah, ini kebalikannya dari yang sebelumnya. Kita menggunakan tuturan yang tidak langsung. Nah, contohnya, mana surat ini? Menggunakan tanda baca, tanda petik. Nah, itu biasanya yang menggambarkan jika kalimat tersebut adalah dialog atau tuturan yang secara langsung. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, contohnya di sini, Gajah Mata, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan. Mata menyapu wajah semua pemimpin, prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Sampai situ saja kita lihat kata wibawa ini adalah mencerminkan kata sifat yang menggambarkan tokoh dari Gajah Mada. Jadi Gajah Mada ini diceritakan sebagai tokoh yang berwibawa. Kata sifat ini menggambarkan sifatnya Gajah Mada, bahwa Gajah Mada berwibawa. Lalu selain unsur kebahasaan, yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nah, nilai-nilai ini bisa berkaitan dengan berbagai hal, baik buruk, benar, salah, dapat dijadikan pembelajaran dalam hidup. Nah, menurut Richard dan Robert, nilai adalah suatu gagasan bersama-sama mengenai apa yang dianggap penting, baik, layak, dan diinginkan. Nah, dalam novel sejarah ini kita tidak saya membatasi kepada anak-anak atau kepada peserta didik hanya nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai estetika saja yang harus mereka analisis dalam novel yang mereka baca. Karena mengingat keterbatasan waktu dan juga kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Setidaknya 5 nilai ini dapat dijadikan dasar mereka dalam menganalisis nilai-nilai dari novel sejarah yang mereka baca. Nah, sekian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Bila hitofik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian.